Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kembali lagi dalam sesi Tanya Dokter bersama saya Andika Agus Budiarto. Pagi ini saya akan memandu acara untuk sesi Tanya Dokter. Tentunya akan membahas tentang masalah kesehatan yang sekarang ini masih banyak jadi pertanyaan bagi sahabat sehat semuanya. Tentunya kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah spesialis jantung pembuluh darah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sehari-hari bekerja di rumah sakit dan untuk tema kali ini akan banyak membahas mengenai penyakit jantung dan juga hipertensi, utamanya untuk amankah pasien-pasien dengan hipertensi dan juga penyakit jantung untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Langsung saja kita sambut Dr. Laksmi Pramusinta, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Semoga para pemirsa juga sehat semua. Ya, terima kasih dokter untuk atas kehadirannya, waktunya. Dok, ini kan sekarang ini COVID ini hampir sudah 2 tahun ya dok, ada di Indonesia menjadi pandemi secara global ya. Kemarin sempat kasusnya itu naik dan alhamdulillah sekarang sudah banyak berkurang. Ini salah satu program untuk pengurangan dari COVID itu kan program vaksinasi ya dok. Ya, jadi khususnya bagi penderita jantung dan juga hipertensi itu dok, sebenarnya vaksin gunanya kita perlu vaksin itu apa sih dok? Kenapa kita harus vaksinasi padahal kita tuh nggak harus kemana-mana, banyak di rumah, tapi kenapa kita harus tetap diberikan vaksinasi, khususnya vaksin COVID seperti ini dok? Jadi vaksin itu adalah suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk menstimulasi respon imun terhadap suatu penyakit. Okay. Jadi tujuan kita kenapa harus divaksin, untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit, dalam hal ini penyakit ini SARS-CoV-2 ya, infeksi virus SARS-CoV-2. Kemudian. Oh ya, berarti salah satunya untuk membentuk herd immunity ya dok, kekebalan itu ya, kekebalan terhadap SARS-CoV-2. Nah, ini kalau misalnya di Indonesia sendiri dok, itu jenis-jenis vaksin yang sudah ada itu kira-kira apa aja ya dok yang bisa diakses oleh masyarakat? Ya, jadi vaksin itu memang ada yang terbuat dari virus ya, yang dilemahkan atau virus yang sudah dimatikan. Ada juga bagian inti dari virus, DNA virus atau RNA virus. Kemudian bagian dari protein virus yang tentunya juga sudah dikondisikan untuk inaktif, di mana nanti ketika dimasukkan ke dalam tubuh dia akan menstimulasi sistem imun tubuh untuk membentuk suatu antibodi melawan, sehingga ketika nanti ada virus yang sesungguhnya masuk sudah mengenal ya, sudah ada memori. Jadi memang kalau ini ya di Indonesia ada jenis vaksin yang terbuat dari mRNA seperti misalnya Moderna atau Pfizer ya. Kemudian dari virus yang diinaktivasi itu seperti Sinopharm ya atau Sinovac ya, seperti itu. Kalau untuk AstraZeneca, nah itu terbuat juga dari protein ya, jadi terutama yang banyak di Indonesia 4 itu. Jadi itu ya? 4 jenis itu. Dari keempat jenis itu dok, apakah semuanya memiliki efektivitas yang sama atau gimana dok keunggulan dari masing-masing, atau kita bisa memakai semua itu untuk sementara atau bagaimana? Seperti itu. Jadi untuk usia ya 12 tahun kan sekarang ke atas sudah boleh vaksin ya. Boleh vaksin ya. Untuk 12 sampai 17 tahun yang dikatakan aman itu Pfizer dan Sinovac. Sedangkan untuk usia 18 tahun ke atas itu bebas memilih apa saja. Apa saja. Okay. Ya, tergantung ketersediaan ya. Jadi nggak usah milih-milih ya dok, vaksin apa yang harus mau diikuti, tapi yang sedia apa itu kita yang berikan, agar tujuannya kekebalan itu segera terbentuk ya dok, untuk mengatasi virus SARS-CoV-2. Nah ini dok, khususnya ini pasien kemarin itu kan di rumah sakit kita sendiri ya dok, rumah sakit kita sendiri itu tren untuk penyakit COVID ini, angka kematiannya itu kan banyak pasien-pasien dengan komorbid ya dok, dengan penyakit penyerta. Salah satunya itu sakit jantung dan juga maupun tekanan darah tinggi. Nah, kenapa sih dok pasien-pasien dengan
komorbid seperti ini itu berisiko untuk meningkatkan angka kematian kalau terkena infeksi COVID, Dok? Ya, jadi untuk penderita jantung dan darah tinggi ya, kita ketahui virus COVID ya, SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam tubuh, dia menempati reseptor S2. Nah, padahal reseptor itu tidak hanya terletak di paru-paru, tetapi juga ada di ginjal dan yang cukup banyak terletak di jantung. Sehingga ketika pasien jantung dan hipertensi itu mengalami infeksi virus SARS-CoV-2, maka tentu akan timbul keluhan-keluhan yang berat karena di jantung sendiri dan pembuluh darah itu reseptor S2 itu cukup banyak. Nah, jadi dikatakan dari hasil penelitian baik di Indonesia maupun di dunia ya, mortalitas tertinggi ya, angka kematian maupun kesakitan ya yang menderita penyakit COVID ya, itu kelompok yang paling tinggi adalah hipertensi. Dan kedua diabetes, yang ketiga adalah penyakit jantung. Nah, itu mengapa pasien dengan penyakit jantung ataupun hipertensi harus mendapatkan vaksin, karena untuk melindungi ya. Ibaratnya ya, kita paling tinggi, tapi kalau tidak diberi tameng ya, tentu akan mudah untuk rentan untuk terkena infeksi seperti itu. Dikatakan juga ya bahwa kematian ya akibat infeksi virus SARS-CoV-2 ini usia sekitar 31 sampai 45 tahun sekitar 2,4 kali lipat dibanding orang yang usia lebih rendah. Tetapi ketika penderita jantung usianya sekitar 46 ya sampai 59 ya, dekade 40-an sampai 50 itu meningkat sampai 8 kali lipat angka kematiannya akibat infeksi virus SARS-CoV-2. Dan apabila usianya di atas 60, ini kematiannya meningkat sampai 2 kali lipat sampai 19 kali lipat. Jadi makanya kenapa usia lanjut itu justru harus mendapat vaksin, karena angka kematiannya berlipat-lipat dibanding yang usia muda. Jadi bukan hanya anak muda yang harus divaksin ya, tapi orang tua harus kita lindungi ya. Seperti itu. Ya, berarti ini ya Dok, salah satu tujuan untuk kita harus kenapa vaksin itu untuk mencegah agar penurunan kematian ya Dok. Apalagi di usia-usia lansia itu berisiko 8 kali lebih untuk terjadi kematian ya. Sebelumnya ini Dok, mungkin dari teman-teman ini nggak ada yang tahu ya Dok, untuk penjelasan tekanan hipertensi Dok, diagnosis hipertensi sendiri. Kan kadang masyarakat itu ada yang sekali periksa, oh tekanan saya kok di atas 140, terus kemudian besoknya jadi normal. Nah, kita itu bisa mengatakan kalau pasien-pasien ini bisa terdiagnosis hipertensi itu dari mananya sih Dok gitu? Iya. Jadi memang kita pertama karena hipertensi itu penyebabnya 99% itu hipertensi primer ya. Penyebabnya genetik ya. Jadi pertama kita lihat dulu apakah ketika orang datang ke tempat kita apakah dia ada faktor bakat ya, keturunan. Kemudian tidak bisa dengan satu kali pemeriksaan, tetapi harus kita ulang. Dari satu kali kunjungan, kemudian tapi juga itu memeriksanya harus posisinya benar. Posisi duduk di tangan kanan ya, posisi rileks atau berbaring. Kemudian pasien bisa datang sampai 3 kali kunjungan. Pertama modifikasi lifestyle ya. Ketika sudah 3 kali dikonfirmasi tetap ya, maka mulai harus kita berikan medikamentosa selain modifikasi lifestyle. Iya. Berarti harus ada evaluasi dulu ya Dok. Jadi nggak hanya cuma sekali bisa ditegakkan, tapi harus beberapa kali evaluasi dan juga modifikasi gaya hidupnya. Ketika gaya hidupnya sudah bagus, tapi ternyata tekanan darahnya masih tinggi, nah itu kita harus mulai memberikan terapi pengobatan ya. Balik lagi Dok, untuk yang COVID ini Dok. Nah, tadi kan ada banyak Dok itu jenis vaksinnya ya, ada AstraZeneca, kemudian Pfizer, kemudian ada Moderna, Sinovac, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya pada pasien-pasien dengan hipertensi, tekanan darah tinggi, ataupun dengan penyakit jantung, itu kira-kira bisa semuanya atau hanya vaksin-vaksin tertentu Dok yang bisa diberikan seperti itu? Ya, jadi untuk secara keseluruhan ya, pasien jantung dan hipertensi bebas untuk mendapatkan vaksin apapun ya. Tetapi memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus menunda ya vaksin atau kita lebih berhati-hati. Misalnya pasien dengan bakat untuk trombosis ya, seperti pernah riwayat bengkak kaki, deep vein trombosis, kemudian INR ya, pasien-pasien ada yang mendapatkan obat pengencer darah ya dengan warfarin. Nah, misalnya INR-nya
nilai laboratorium INR-nya lebih dari 4, kita tetap berikan, tetapi harus hati-hati dengan pemantauan. Jadi semua aman. Semua aman ya dok? Iya, Berarti semua jenis bisa. semua jenis vaksin bisa diberikan pada penderita hipertensi maupun penyakit jantung ya dok? Iya, Nah, ini kalau misalnya kita sudah berikan dok nih, kan banyak masyarakat itu kan takut gitu ya, nanti saya kalau misalnya divaksin malah jadi COVID gitu. Ini ada juga nih udah divaksin kok tetap bisa jadi COVID gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih dok efek samping yang bisa ditimbulkan dari vaksin tersebut, khususnya pada pasien-pasien dengan hipertensi dan juga penyakit jantung? Apakah ada efek samping yang bisa ditimbulkan seperti itu? Jadi dari penelitian tidak ada efek samping yang khusus mengenai penderita jantung atau hipertensi. Yeah. Jadi rata-rata efek sampingnya itu ringan sebagaimana orang-orang lain yang divaksin. Jadi tidak orang normal yang tidak menderita penyakit jantung. Jadi misalnya ini ya bengkak atau rasa nyeri di tempat suntikan, kemudian rasa capek ya, rasa capek, kemudian pusing, nyeri-nyeri otot ya, atau ada yang demam. Nah, itu pun normal ya. Karena biasanya hanya dialami selama 24 sampai 48 jam. Setelah itu hilang sempurna. Kemudian gejala-gejala tersebut merupakan respon tubuh untuk melawan ya, membentuk antibodi tadi kan. Ketika vaksin masuk dianggap oh ini musuh ya, benda asing. Nah, kemudian kan ada respon untuk melawan, untuk membentuk antibodi. Nah, akibat respon itu timbul gejala-gejala, tetapi tidak pernah dilaporkan ada yang sampai parah ya, sampai akibat vaksin itu mengalami kejadian yang parah. Oh iya, berarti secara general, secara umum itu aman ya dok? Jadi kalau misalnya pasien dengan hipertensi dan juga penyakit jantung itu boleh diberikan apa aja ya, dan respon yang ditimbulkan itu sebenarnya respon awal aja terhadap respon tubuh terhadap benda asing yang baru dimasukkan. Jadi pasti ada proses demamnya, nyeri di tempat bekas tusukannya, seperti itu ya dok? Iya, nah, dan tidak hanya pada pasien jantung, semua juga mengalami itu. Ya, kembali lagi dok, ini kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu dok, misalnya ini pasien darah tinggi ataupun penyakit jantung, itu kapan sih dok bisa diberikan vaksin COVID ini? Apakah langsung ataupun harus nunggu kondisi tertentu yang agar bisa diberikan vaksin seperti itu? Ya, jadi syarat pasien jantung dan hipertensi untuk mendapat vaksin COVID ya, yang pertama secara keseluruhan harus kondisinya stabil. Stabil apa ya, yang dimaksud dengan stabil? Yaitu tidak ada keluhan nyeri dada yang hebat. Nyeri dada kemudian hebat. Tidak ada sesak yang hebat. Jadi dalam kondisi istirahat sudah ngos-ngosan sekali. Nah, itu tidak ada. Kemudian tidak ada irama berdebar-debar atau aritmia yang berbahaya. Nanti itu bisa dengan pemeriksaan dokter ya. Kemudian tensinya kalau untuk penderita hipertensi di bawah 180 ya per 100 itu bisa dikatakan stabil. Jadi ketika tidak ada penurunan kesadaran, kemudian tensinya juga stabil, tidak di bawah 90 atau di atas 180, maka bisa dikatakan stabil untuk dilakukan vaksin. Jadi untuk penderita misalnya penyakit jantung ini kan ada banyak ya, penyakit jantung koroner, hipertensi, kemudian penyakit jantung bawaan ya, yang seperti jantung bocor ya, kemudian penyakit jantung katup ya. Untuk penyakit jantung bocor yang bawaan seperti itu ya, tidak selalu bocor ya, tetapi ada penyakit jantung bawaan. Nah, ini kan ada dua, ada yang biru, ada yang tidak biru ya. Pada dasarnya mereka dengan penyakit jantung bawaan itu bisa dilakukan vaksin selama kondisinya stabil. Itu tadi tidak mengalami shock ya, hipotensi. Dan untuk yang tidak ada tanda-tanda gagal jantung seperti nafasnya lebih dari 24 kali per menit, kemudian denyut nadinya lebih dari 120 kali per menit atau di bawah 50 kali per menit, kemudian kadar oksigen, saturasi oksigennya tidak kurang dari 65%. Karena biasanya pada pasien-pasien jantung bawaan yang biru, biasanya kan kadar oksigen dengan saturasi oksigen ya, pulse oximeter kalau kita cek 75, 80 itu normal, dia tanpa keluhan ya. Tetapi kalau kurang dari 65% pada pasien dengan penyakit jantung bawaan, nah ini merupakan kontraindikasi untuk dilakukan vaksin
COVID. Ya, gitu. Berarti secara umumnya kalau bisa saya ringkas ini kondisinya stabil ya dok? Iya, Dari kondisinya harus stabil ya, dari tekanan darahnya, kemudian denyut jantungnya, kemudian dari pernafasannya hingga kadar oksigennya itu harus dalam kondisi stabil sehingga bisa diberikan vaksin. Iya. Nah, ini berarti khusus untuk penyakit jantung-jantung yang lain seperti misalnya pasien yang pasca pasang ring, kemudian pasien yang habis bypass ya dok, ataupun pasien yang lain sebagainya itu juga sama kondisinya juga seperti itu dok? Untuk pasien-pasien yang melakukan pemasangan ring atau operasi ganti katup atau penutupan jantung yang bocor tadi ya, itu kan biasanya kita lakukan dalam kondisi harus stabil dulu. Ya. Jadi ketika mereka selesai melakukan tindakan, maka 1 atau 2 minggu setelahnya ketika tidak ada keluhan boleh untuk dilakukan vaksin. Ya, seperti itu. Seperti itu ya dok. Nah, kalau misalnya pasien-pasien ini walaupun sudah divaksin dok, apakah masih bisa beresiko untuk terkena COVID juga dok? Iya. Jadi sebagaimana orang pada umumnya ya. Jadi meskipun vaksin ya sudah divaksin, tapi vaksin ini kan buatan manusia ya. Jadi angka perlindungan atau proteksinya ini tidak 100%. Jadi hanya sekitar 50 sampai 90%. Ya. Nah, jadi harus ada usaha yang lain gitu. Karena hanya 90% proteksi, harus ada usaha lain seperti tadi ya, menjauhi kerumunan, memakai masker ya, menjaga kebersihan ya, menjaga jarak. Nah, jadi seperti itu prokesnya tetap harus dijaga karena vaksin itu sendiri selain tidak melindungi secara keseluruhan, juga dia ada respon orang yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang ketika mendapatkan vaksin respon tubuhnya baik, tapi ada yang tidak respon bagus. Jadi antibodinya tidak naik dengan signifikan. Nah, untuk kita kan nggak tahu ya, ini ada apakah orang ini antibodinya kuat atau enggak ya kalau tidak dilakukan pemeriksaan. Makanya harus dikombinasi dengan prokes yang baik. Seperti itu. Kemudian selain itu vaksin ini ada jangka waktunya ya. Jadi kenapa harus booster itu karena untuk ada proteksi itu ada jangka waktunya. Nah, untuk vaksin COVID memang penelitiannya masih bermacam-macam. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, apakah setelah itu kita harus melakukan booster lagi? Nah, itu masih menunggu penelitian lebih lanjut dan ketersediaan vaksin di masing-masing negara. Jadi seperti itu. Jadi tetap itu ya dok, walaupun sudah divaksin tetap harus menjaga protokol kesehatannya cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, ini dok, walaupun tadi kan masih bisa terkena untuk COVID ya, masih terkena COVID. Kira-kira itu angka derajat keparahannya dok, apakah sama pasien yang divaksin sama pasien yang jantung dan hipertensi yang nggak divaksin gitu? Apakah kalau misalnya sama-sama terkena COVID, apakah sama-sama berat atau ringan atau bagaimana dok kira-kira perbedaannya? Berdasarkan realita ya dan penelitian dan pasien-pasien yang ada di rumah sakit kita ya, itu beda antara pasien yang sudah mendapatkan vaksin dengan yang tidak mendapatkan vaksin. Jadi vaksin ini tujuannya kan stimulasi kekebalan tubuh kita untuk membentuk antibodi, sehingga ketika ada serangan lagi, karena kan masih bisa kena lagi ya. Nah, ketika ada infeksi, antigen yang masuk ya, benda asing masuk ke tubuh berupa virus ya, karena sudah mengenal, ada memori, oh ini dulu sudah tahu cara melawannya, jadi dia akan melawan. Dan sehingga gejala-gejala yang ditimbulkan karena sudah ada kekebalan sebelumnya yang ditimbulkan oleh vaksin, maka gejalanya akan ringan. Jadi ini terbukti di Singapura ya, kan sekarang Singapura kan beberapa negara juga lagi peak ya, lagi peak kasus COVID ya, bahkan sampai dikatakan lebih dari sekitar 1.000 per hari ya kasus per hari. Tetapi dari Menteri Kesehatannya itu mengatakan tidak masalah karena sebagian besar orang itu sudah mendapatkan vaksin dan gejalanya ringan. Gitu. Jadi bukan berarti yang itu bukti bahwa meskipun sudah vaksin, karena virus ini bermutasi terus ya, bisa jadi terinfeksi kembali, tetapi infeksi gejalanya ringan. Jadi mayoritas penduduknya walaupun terkena di out hospital ya, di luar rumah sakit, cukup di rumah saja. Dan di rumah sakit yang membutuhkan opname maupun membutuhkan terapi oksigen itu hanya sekitar 130-an orang. Jadi sangat sedikit dibanding kasus yang terjadi ribuan tiap hari. Jadi
memang ada dampaknya Iya. antara yang vaksin dan Vaksin enggak, itu dan ada yang manfaatnya. manfaatnya ya dok. Sudah jelas ya dok manfaatnya ya. Jadi ketika kita terkena COVID walaupun sudah vaksin itu masih bisa, namun gejalanya lebih ringan ya dok dibandingkan kalau tidak mendapatkan vaksin. Nah ini dok biasanya itu kan pasien-pasien jantung ataupun pasien-pasien darah tinggi itu kan minum obatnya banyak ya dok. Bahkan tuh nggak hanya satu, kadang tuh ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4, bahkan ada yang 5 gitu dok. Banyak. Nah, ketika minum obat seperti itu dok, ketika divaksin itu nanti ada efeknya nggak dok? Atau nggak ada efeknya atau bagaimana dok kira-kira? Seperti itu. Jadi memang ketakutan penderita jantung dan hipertensi untuk vaksin itu ada beberapa hal. Yang pertama, takut terkena COVID ya, seperti tadi disampaikan. Nah, itu tidak usah khawatir karena dari berapa ribu orang yang vaksin ternyata ya aman-aman aja, nggak ada yang infeksi COVID. Kalaupun terjadi infeksi pasca vaksinasi, kemungkinan pada saat divaksin itu sudah terjadi masuknya virus, cuman itu pada fase inkubasi ya, periode belum muncul gejala. Nah, yang kedua biasanya takut karena obat-obatnya nanti ada interaksi ya. Padahal ini tidak masalah karena jalurnya berbeda. Vaksin ini kan disuntikan intramuskuler, sedangkan obat ini secara peroral, jadi berbeda, tidak usah khawatir. Dan obat tidak boleh di stop, baik sebelum maupun saat vaksin maupun setelahnya tetap diminum seperti biasa. Ya, kemudian yang lanjutnya biasanya takutnya itu karena ini takut trombosis tadi. Trombosis itu ya dok. Katanya nanti trombosis, ada gumpal darah. Nah, dari penelitian ya itu dikatakan aman ya selama dalam pasien kondisi stabil. Tidak mengalami nyeri dada yang hebat seperti itu ya. Kemudian biasanya juga takut karena ada miokarditis ya atau infeksi sel otot jantung. Nah, biasanya takut ada yang katanya kalau mRNA ini infeksinya nanti kena jantung otot jantung gitu ya. Padahal infeksi otot jantung yang disebabkan oleh vaksin ini sangat kecil sekali, sekitar dari penelitian 0,001% dibanding infeksi miokarditis ya, infeksi otot jantung yang disebabkan oleh COVID. Ya. Sekitar 2,6%. Jadi pilih mana gitu, apakah pilih resiko miokarditis karena terinfeksi COVID ya. Padahal kalau dari vaksin belum tentu ya kan, angka kejadiannya sedikit sekali. Jadi nggak usah khawatir berinteraksi dengan obat-obat jantung ya. Jadi aman ya buat sahabat sehat semuanya yang saat ini sedang menjalani pengobatan hipertensi maupun penyakit jantung. Jadi jangan takut untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sudah seperti yang dijelaskan sama Dokter Sinta bahwa vaksinasi ini sangat aman bagi kalian ya. Buat sahabat sehat yang kalau misalnya ada mau pertanyaan bisa langsung ke chat di kolom komentar atau ke direct message Instagram kita. Oh ya, ini ada pertanyaan dok dari audiens ya. Ini bagaimanakah cara mengubah stigma masyarakat dok, khususnya itu pada lansia ya? Kan biasanya pada mereka itu takut gitu ya dok di vaksin COVID-nya, nanti takut menjadi COVID atau di COVID-kan gitu ya. Terus kemudian meskipun sakit jantung itu darah tinggi, karena mereka kan seperti yang saya bilang tadi takut gitu ya dok. Dan apalagi lansia itu memiliki resiko 8 kali lebih tinggi untuk terkena COVID ya. Jadi gimana nih dok, kita menghadapi stigma-stigma masyarakat khususnya lansia ya dengan sakit darah tinggi dan juga sakit jantung itu, gimana kita untuk menghadapi? Kita meyakinkan mereka bahwa vaksin ini aman loh buat lansia walaupun dengan kondisi penyakit jantung maupun darah tinggi, seperti itu dok. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketakutan tuh penyebabnya 4 karena biasanya takut kena COVID karena dimasukkan virus ya, padahal virusnya udah dilemahkan ya atau dimatikan. Kemudian takut penyakit jantungnya tambah parah ya, mungkin khawatir kena itu tadi trombosis atau khawatir terkena infeksi otot jantung sebagai komplikasi dari vaksin. Padahal itu angkanya kejadiannya hampir minim sekali ya. Kemudian berikutnya takut berinteraksi dengan obat-obat jantung. Nah, dari semua ini seperti kita ketahui tadi tidak ada masalah ya, karena angka kejadiannya di Indonesia sendiri angka trombosis juga tidak ditemukan, tidak ada laporan. Nah, jadi bagaimana meyakinkan orang tua? Nah, memang kalau dari sisi orang tua ini agak susah-susah gampang ya. Jadi kita sebagai misalnya yang muda ya mencari orang-orang yang dipercaya ya, terutama misalnya tenaga-tenaga kesehatan yang puskesmas atau bidan yang dekat dengan
sekitar rumah orang tua tersebut ya. Jadi kalau misalnya seringkali ya ada pasien jantung, dok saya sudah 3 kali ditolak oleh puskesmas karena katanya saya sakit jantung. Nah, jadi kan kalau nakesnya sendiri ini takut untuk memvaksin pasien jantung, nah pasiennya jadi tambah takut, ya keluarga takut juga. Nah, jadi bagaimana para petugas kesehatan, tenaga kesehatan ini memberi wacana-wacana positif ke masyarakat sehingga nanti membantu keluarga untuk meyakinkan ya para lansia ini untuk mendapatkan vaksin ya, karena mereka ini termasuk kelompok rentan. Bahkan mereka diprioritaskan kan di Indonesia. Setelah tenaga kesehatan, kelompok kedua yang ditargetkan adalah lansia seperti itu. Jadi butuh support system ya dok, dari support system dari keluarga maupun dari lingkungan, bahkan dari tenaga kesehatannya sendiri memastikan bahwa pasien-pasien dengan darah tinggi maupun dengan penyakit jantung tuh bisa loh untuk diberikan vaksin COVID asalkan dalam kondisi stabil dari tekanan darahnya, kemudian denyut jantungnya, kondisi oksigen dalam tubuhnya itu semuanya bagus. Karena pasti sebelum kita lakukan vaksin itu biasanya kan di screening dulu ya dok, ditapis dulu ini kondisinya sekarang layak atau enggak nih buat untuk diberikan vaksin gitu ya. Nanti kalau misalnya tenaga kesehatan memeriksanya ternyata oh ini masih kondisi stabil berarti bisa diberikan vaksin gitu. Oh ini kondisinya masih belum stabil belum bisa diberikan vaksin, itu pasti udah ada ya dok. Jadi jangan takut untuk para lansia khususnya ya, karena kita ketahui sendiri seperti yang dijelaskan sama dokter Sinta bahwa pasien lansia khususnya pasien yang di atas 60 tahun itu memiliki resiko 8 kali lebih untuk terjadi infeksi ya. Jadi untuk menekan angka infeksi sekaligus menekan angka kematian, salah satu usaha kita, ikhtiar kita adalah dengan vaksinasi COVID itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari audiens ini dok. Ini dok, doa dari ini dok, pasien-pasien yang minum pengencer dok. Ini kan pasien-pasien yang seperti tadi itu kan resiko untuk jantung itu kan ada trombolisis ya dok. Itu kan trombolisis itu istilahnya adanya gumpalan darah yang pecah gitu ya dok kalau tidak salah ya, gitu ya. Nah ini kan pasien-pasien jantung itu kan juga minum obat-obat tersebut dok, misalnya antiplatelet ya, kemudian ataupun anti pengencer darah ya untuk mengencerkan darah. Nah tadi kan resiko infeksi vaksin COVID kan juga seperti itu ya dok, kalau seperti yang dokter jelaskan. Nah itu kira-kira kita perlu khawatir enggak dok? Takutnya nanti kalau misalnya udah minum pengencer darah ditambah dengan vaksin, takutnya malah makin encer, terus takutnya nanti terjadi sesuatu resiko komplikasi karena vaksin. Nah itu gimana dok cara mengatasinya? Atau ada perlu pemeriksaan penunjang ataupun ada pemeriksaan lanjutan sebelum diberikan vaksin pada pasien-pasien yang minum anti pengencer itu tadi dok? Ya, jadi untuk obat pengencer darah itu ada 2 macam ya, ada antiplatelet ya, atau antitrombosit, kemudian ada antikoagulan ya, yang menghambat di faktor koagulasi. Untuk yang pasien-pasien dengan konsumsi obat antiplatelet seperti clopidogrel, kemudian aspirin ya, itu tidak perlu khawatir ya, walaupun darahnya kesannya udah encer ya. Dan tidak perlu ada pemeriksaan tambahan. Kalau untuk yang pasien dengan konsumsi obat warfarin atau ini ya seperti apa namanya Xarelto ya, semacam obat-obat antikoagulan yang baru ya, Pradaxa seperti itu, Rivaroxaban. Nah itu harus diperiksa dulu kadar INR-nya. Karena kalau kadar INR-nya di bawah normal ya, targetnya kan 2-3 ya, misalnya pasien yang pasang katup mekanik ya, harusnya target 2-3. Kalau kurang dari itu kan resiko trombosis di katupnya besar. Nah itu lebih hati-hati dalam pemilihan jenis vaksinnya. Tapi kalau misalnya lebih dari 4 INR-nya, nah ini kita perlu pemantauan, berhati-hati dulu. Kalau perlu jangan langsung pada saat itu, tunggu sampai INR-nya normal, baru nanti dilakukan pemeriksaan vaksinasi ya seperti itu. Dan biasanya tidak sampai terjadi perdarahan yang hebat dari hasil realita di lapangan, paling-paling hanya bengkak di sekitar suntikan. Dan jangan takut ya, karena suntikannya ini menggunakan jarum yang paling kecil ya, jarum siring yang paling kecil, sehingga nggak kerasa gitu loh, kok sudah disuntik gitu ya. Karena
pakai jarum yang seperti kalau orang suntik insulin, nggak terasa Insulin nggak sama sekali kerasa. seperti digigit semut ya. Iya. Jadi nggak akan terjadi perdarahan yang Perdarahan hebat di hebat. bekas suntikan, Suntikan, ya heeh. seperti itu. Pemeriksaan INR sendiri itu bisa nggak dok dilakukan di rumah sakit kita ini dok? Bisa. Jadi kalau ada pengguna anti koagulan ya membutuhkan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan vaksinasi, Vaksin. bisa datang ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Di laborat kami sudah tersedia pemeriksaan INR. Ya, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang atau sahabat sehat yang ada konsumsi obat anti pengencer, kalau misalnya pengen biar kewaspadaannya itu kekhawatirannya bisa berkurang, bisa melakukan pemeriksaan INR ya dok di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, karena di rumah sakit kami sudah tersedia untuk pemeriksaan laborat untuk INR. Nah, lanjut lagi dok. Ini kan biasanya itu pasien-pasien hipertensi itu kan banyak komplikasinya ya dok. Kadang tuh pasien tuh ada yang stroke ya, kemudian ada juga itu pasien yang hipertensi tapi jantungnya ikut membesar gitu ya dok. Nah, ketika pasien-pasien dengan hipertensi dan juga ada komplikasi yang lain, stroke ataupun dengan penyakit jantung, gagal jantung, itu juga apakah sama dok? Bisa diberikan vaksin COVID? Ya. Jadi kita lihat apakah kondisi pasiennya itu stabil atau enggak. Masih balik lagi ya dok, stabil atau enggaknya ya? Kalau misalnya karena gagal jantungnya dia sedang sesak sekali ya, mudah sesak dalam sehari itu berkali-kali sesak, kumat, hanya dengan aktivitas ringan sudah kumat sesaknya, atau ada nyeri dada, berdebar-debar yang berlebihan dengan aktivitas ringan, maka kita tunda dulu. Tetapi ketika dengan stroke-nya itu dia stabil-stabil aja ya, atau gagal ginjal misalnya itu stabil aja, tidak ada keluhan muntah yang bengkak semua kakinya ya, kita boleh untuk melakukan vaksin. Jadi tapi kalau itu ya, kalau khawatir ya bisa dikonsultasikan dulu kepada dokter yang dekat dengan rumah ya. Oh ya gitu ya dok. Jadi secara umum bisa semua ya dok, walaupun dengan komplikasi baik itu stroke, kemudian komplikasi jantung dan lain sebagainya, itu tetap bisa diberikan vaksin. Alangkah baiknya konsultasi dulu ya dok ke dokter terkait, misalnya dokter jantungnya ataupun dokter sarafnya. Jadi lebih untuk memastikan bahwa pasien ini bisa diberikan vaksin atau tidak gitu ya dok. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Sekali lagi ini kan kita udah di ujung akhir acara ya dok. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dok terhadap pasien-pasien tekanan darah tinggi maupun pasien jantung yang ingin melakukan vaksin COVID-19. Mungkin ada pesannya dok? Jadi bagi penderita penyakit jantung dan hipertensi, jangan khawatir untuk melakukan atau mendapatkan vaksinasi COVID-19 ya, karena sudah terbukti aman ya, sudah melalui penelitian ya dan uji coba klinis. Kemudian apa manfaat dari vaksinasi ini? Untuk memberi proteksi diri ya, kekebalan terhadap diri kita ya. Ibaratnya pandemi ini kita perang melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kita perang tanpa senjata, tanpa tameng, tanpa baju besi lah, kita seperti konyol ya, masuk ke medan perang konyol. Jadi apalagi yang nggak kelihatan ya virusnya. Itu anggap untuk proteksi diri. Yang kedua, itu manfaatnya untuk memberi kekebalan kelompok atau kekebalan masyarakat. Semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin, semakin orang kebal terhadap infeksi virus, semakin sedikit angka penularan di masyarakat itu. Kan kesini kebal, akhirnya walaupun ada orang-orang yang tidak bisa divaksin karena sesuatu hal, akan terproteksi karena sudah banyak orang yang vaksin dan terbentuk kekebalan kelompok ya, atau kekebalan masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti akan kondisi sistem kesehatan kita di negara kita ini kembali baik ya, dan membantu meningkatkan produktivitas dan angka kestabilan ekonomi akan kembali lagi seperti sedia kala. Harapannya vaksin tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan untuk kondisi secara umum negeri kita. Demikian dari saya. Ya, terima kasih dokter pesannya. Jadi saya tekankan lagi ya bahwa pasien-pasien dengan darah tinggi atau hipertensi, kemudian dengan penyakit jantung masih bisa dilakukan vaksin COVID-19 asal dalam kondisi stabil ya, baik itu tekanan darahnya, kemudian laju jantung maupun saturasi oksigennya. Nah, untuk memastikannya kalian bisa konsultasi ke dokter terkait, baik itu dokter jantung maupun yang lainnya, bisa di rumah sakit terdekat. Sebelumnya juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium kalau misalnya sedang mengkonsumsi obat-obatan anti pengencer.
Mungkin sekian ya dok dari bincang-bincang kita. Kalau misalnya terima kasih juga waktunya untuk Dokter Sinta atas kesempatan memberikan materi. Jadi kita bisa tahu bahwa pasien-pasien hipertensi dan juga jantung ini aman untuk diberikan vaksinasi. Buat sahabat-sahabat sehat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang di rumah, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di IG, kemudian Facebook maupun YouTube @RSML Lamongan, dan juga tetap selalu jaga kesehatan ya di musim pandemi ini, dan juga tetap selalu terapkan prokes ya 5M baik ketika di masyarakat maupun di rumah agar pandemi ini bisa segera berakhir ya dok, bisa berakhir dan bisa teratasi, jadi kita bisa hidup kembali bersosialisasi. Mungkin sekian sesi tanya dokter kali ini. Kita berjumpa lagi pada tanya dokter sesi selanjutnya. Saya sebagai host untuk kali ini izin undur diri. Saya akhiri, kalau misalnya ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.